warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kami untuk membuat video ini. Perkenalkan saya Azman Chandra dan teman saya Nur Hasanah Sipahutar dan saudari Novia. Di sini kami untuk melengkapi tugas mata kuliah psikologi agama Islam. Di sini di mana tugas ini akan kami serahkan kepada Bapak Ramadan Lubis. Baiklah, di sini yang akan kami bahas yaitu tentang fase dewasa. Di mana fase ini yang berhubungan tentang agama anak yang di fase di umur 18 tahun sampai 21 tahun. Baiklah, akan saya serahkan kepada saudari Nur Hasanah Sipahutar. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Asman yang telah mempersilahkan saya. Di sini kita telah berada di sebelah narasumber kita, yang mana narasumber kita inilah yang akan menjawab terkait pertanyaan wawancara yang akan saya sampaikan. Sebelum memasuki pertanyaan wawancara kita pada hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Nama narasumber kita pada siang hari ini ialah Novia Fitriana. Dia termasuk mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menanyakan beberapa poin. Baiklah, di sini saya akan menanyakan beberapa poin terkait perkembangan agama pada usia 18 sampai 21 tahun. Langsung saja pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang agama? Jadi sejauh ini yang saya ketahui tentang agama itu, agama terdiri dari dua kata, yang pertama a, yang berarti tidak, dan kata kedua itu gama, yang dapat kita artikan sebagai hancur atau juga dapat kita artikan sebagai berantakan. Jadi agama itu dapat diartikan sebagai tidak berantakan dan tidak hancur. Jadi orang yang beragama itu hidupnya akan teratur karena dia tidak akan berantakan dan tidak hancur. Agama itu akan orang yang beragama dia kan memiliki aturan-aturan dalam hidupnya. Nah, tadi agama itu mengatur bagaimana kehidupan manusia dengan Tuhannya atau bagaimana kehidupan manusia dengan sesama. Pertanyaan kedua, dari sekian banyak agama yang ada di dunia, kamu memanut agama Islam. Jadi pertanyaannya ialah terkait agama Islam tersebut, pertama kali kamu kenal dari siapa? Apakah orang tua ataukah dari orang lain? Jadi saya mengenal Islam pertama kali itu di lingkungan keluarga tentunya, karena orang tua sendiri yang memberikan contoh atau memperagakan di dalam kehidupan kami seperti sholat, puasa, makan, sedekah. Jadi dari lingkungan keluarga lah, dari orang tua lah saya pertama kali mengenal Islam. Dan selanjutnya saya juga digajikan, bahkan saat ini saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi Islam, dan alhamdulillah saya lebih jauh mengenal Islam dari pengalaman. Oke, baik. Sebelumnya Anda mengatakan bahwasanya Anda selalu melaksanakan ibadah sholat. Jadi bagaimana perasaan kamu ketika telah melakukan ibadah sholat tadi? Setelah melakukan ibadah-ibadah, ibadah itu banyak ya. Kalau saya katakan ketika selesai melaksanakan sholat, tentu pasti ada yang kekurangan dalam hati. Tapi kalau misalnya dikatakan ibadah yang adalah ibadah sedekah, tentu ada rasa kebahagiaan, karena Allah masih memberikan kesempatan untuk kita masih dapat memberi kepada
Pertanyaan terakhir, di usia kamu yang sekarang ini, pasti kamu menemukan orang-orang yang seusia kamu, tapi dia berbeda keyakinan. Jadi dari kamu sendiri, bagaimana kamu dalam menyikapi perbedaan keyakinan dengan orang-orang tersebut? Sejauh ini memang saya mempunyai teman dan bahkan teman dekat yang dimana saya dan dia itu berbeda keyakinan. Ya alhamdulillahnya kami masih saya memiliki teman di mana saya dan dia berbeda keyakinan, bahkan bukan hanya satu, bahkan 2 orang lebih dari itu. Tapi alhamdulillah sejauh saya berteman dengan orang yang berbeda keyakinan dengan saya tidak pernah dengan dia mempermasalahkan keyakinan kami tersebut. Karena itu tadi kami saling menjaga toleransi, saling menghargai perbedaan. Jadi tidak ada saling mengolok-olokkan antar perbedaan keyakinan. Masya Allah sekali ya jawaban dari narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari wawancara kita pada siang hari ini. Untuk menutup wawancara kita pada siang hari ini, alangkah baiknya saya kembalikan kepada saudara Azlan yang telah membuka wawancara di awal tadi. Ya, sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, yaitu saudari Novia dan teman saya Nur Hasanah Sifautar. Mungkin sekianlah dari video kami ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar dan penonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Rahmadani. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara kami. Adapun hasilnya yaitu secara bahasa agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari a yang berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi agama berarti kacau atau teratur. Dengan demikian, agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi tertawur dan tidak kacau. Kemudian menurut istilah, pengertian agama di kalangan para ahli juga sangat berbeda-beda. Yang pertama yaitu Suarjono Soekanto menyebutkan ada 3 macam pengertian agama. Yang pertama itu kepercayaan pada hal-hal yang spiritual, dan yang kedua itu perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual dianggap sebagai tujuan tersendiri, dan yang ketiga yaitu ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural. Kemudian yang kedua yaitu menurut Hendro Puspito, agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan mencapai keselamatan bagi mereka masyarakat luas umumnya. Kemudian fase remaja yang berhubungan pada anak antara usia 18 tahun sampai 21 tahun. Perkembangan agama di usia ini dikatakan dewasa sudah paham apa agama yang dianut mengenai larangan maupun perintah Tuhan. Selain itu, setiap agama yang dijalankan terhadap poin tersendiri. Selain itu, sebagai umat beragama harus saling toleransi dengan orang yang berbeda agama, karena dalam setiap agama pasti tidak pernah mengajarkan tentang kebencian. Pada fase ini, anak yang telah selesai melaksanakan sholat seperti sholat fardu akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan pada diri